menjaga kesehatannya karena cuaca sekarang sedang tidak baik, kadang hujan, kadang panas. Ya Bu, kadang saya. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya. Di sini ada yang mau memimpin doa. Saya Bu. Baik, silakan Anda Ibu ini. Baik, sebelum kita memulai kegiatan, ada baiknya kita buka dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di sini Anda sudah saling mengenal? Belum. Kalau itu kita perkenalan terlebih dahulu ya. Dimulai dari Ibu dulu ya. Ya Bu. Perkenalkan, nama Ibu Putri Yuningsi, biasa dipanggil Ibu Putri. Ibu baru mengajar di sini udah 2 tahun. Halo Ibu Putri. Siapa yang mau perkenalan terlebih dahulu? Saya Bu. Dari sini dulu ya. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Dwi dari kelas 10 IPA 1. Hai. Perkenalkan, nama saya Gladys dari 10 IPS 1. Halo semuanya, perkenalkan saya Mita, saya dari kelas 10 IPA 7. Selanjutnya, perkenalkan nama saya Salsa dari 11 IPA 1. Hai saudara. Perkenalkan, saya Dinda Mayana dari kelas 11 IPA 1. Halo Dinda. Perkenalkan, nama saya Ewa, saya berasal dari 11 IPA 2. Halo Ewa. Karena Anda semua sudah saling mengenal, kita lanjut ya. Di sini ada yang tahu nggak kegiatan kita hari ini apa? Tidak Bu. Baik, hari ini kita akan melakukan konseling kelompok. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Curhat. Yang lain ada yang tahu? Menyelesaikan masalah Bu. Menyelesaikan masalah. Jadi konseling kelompok ini merupakan kegiatan yang dilakukan secara berkelompok untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada diri Anda itu. Jadi dalam konseling kelompok ini ada yang namanya aturan yang harus Anda patuhi. Aturan yang harus Anda patuhi itu ada 4. Yang pertama itu kerahasiaan. Jadi Anda di sini harus menjaga rahasia apa saja yang berkaitan dengan konseling kelompok kita ini. Anda tidak boleh menyebarluaskannya setelah kegiatan ini berakhir. Yang kedua ada kewajiban. Anda harus menjaga norma-norma yang berlaku dalam bimbingan dalam konseling kelompok ini. Yang ketiga kesukarelaan. Anda datang ke sini secara sukarela. Sukarela. Ada pesan dari siapapun. Tidak Bu. Akhirnya ada keterbukaan. Jadi Ibu harap Anda semua dapat terbuka dan dapat menyelesaikan masalah yang sedang Anda hadapi. Baik Ibu, sampai sini paham Anda? Paham Bu. Sebelum kita lanjut, ada yang ingin pergi ke WC dulu? Tidak Bu. Atau ada yang mau minum dulu? Mau Bu. Kita minum dulu. Masuk. Sudah Bu. Tunggu yang lain dulu ya. Ya Bu. Jadi Anda sudah siap nih untuk mengikuti kegiatan lebih lanjut lagi? Sudah Bu. Ibu harap di sini Anda bisa menyampaikan masalah apa saja yang sedang Anda hadapi. Boleh siapa dulu yang mau menyampaikan? Saya Bu. Boleh, silakan Mita. Kalau kita itu pengen terbuka ke orang Bu. Pengen terbuka kepada orang. Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada Bu. Ya, silakan Salsa. Saya sering insecure, Bu. Ada lagi? Silakan Dinda. Malas belajar, Bu. Malas belajar. Ada lagi? Saya Bu. Silakan Dwi. Saya selalu sulit memahami pembelajaran matematika dan itu Bu. Ibu Rosi. Jadi sulit memahami pelajaran matematika ya. Dan Ibu ada lagi? Ibu, akhir-akhir ini saya sering telat ke sekolah Bu. Terus datang ke sekolah itu karena terlambat bangun. Iya Bu. Saya Bu. Boleh silakan Anda. Saya ada masalah Bu dengan bapak saya Bu. Ada masalah ya Bu. Nah, dari masalah-masalah ini, masalah mana nih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Ya, Gladys ya, karena masalahnya tentang berkaitan tentang sama orang lain ya. Baik, jadi kita hari ini membahas masalah Gladys ya. Apakah Anda Gladys bersedia nih untuk menceritakan masalahnya? Bersedia Bu. Ya,
Silakan boleh Gladys ceritakan masalah yang sedang Gladys hadapi. Bu, jadi Gadis kan di SMA ini kan Gadis dari rumah Bu ke SMA 2 di Pekanbaru ini. Jadi Gadis ngekos Bu sama teman Gadis. Jadi Bu, Gadis ini kan di kos baru. Jadi awal-awalnya tuh ngekos di situ tuh baik-baik aja Bu. Cuman bapak penjaga kos tuh kayak sering pertama itu dia tuh dari awal-awal tuh dia udah sering ngelirik-ngelirik gitu kan Bu. Sering ngelirik-ngelirik gitu. Terus pas masih biasa aja gitu kan Bu. Terus Gadis selalu pergi sama teman Gadis nih kan yang sekos. Asal papa tuh Gadis aja yang ditegur, dia enggak. Terus nanti kalau ada apa-apa, bapak tuh pokoknya kayak ngasih perhatian lebih gitu Bu sama Gadis. Kayak misalnya ada masalah lampu apa-apa gitu dia cepat gitu Bu. Pokoknya gercep kalau misalnya Gadis apa gitu kan Bu. Nah jadi sampai di bapak tuh waktu itu pernah Bu sampai di gini Bu. Waktu itu kan ada lemari kami yang rusak, jadi kami ngajak kan Bu bapak tuh. Jadi di situ bapak tuh posisinya nggak ngabarin kami pas dia mau ke kos gitu ke kamar. Kami kan kalau di kamar tuh kan Bu agak terbuka, saya nggak pakai jilbab gitu kan Bu. Jadi waktu itu saya sama teman saya tuh nggak pakai jilbab Bu. Sama tuh juga masuk dan kami nggak bisa kaget gitu kan Bu. Gimana lagi ini kan Bu. Terus bapak tuh masuk, terus bapak tuh udah di lemari. Posisinya kan di situ Bu, cuman bapak tuh kayak kurang sopan disebut sama saya. Cuma saya ini nggak enak Bu, karena dia orang tua, dia orang tua kan. Terus kayak, rambut kamu bagus ya, katanya gitu kan. Terus dia kan Bu, diam aja. Terus tuh pas dia udah lanjut dari lemarinya, terus tulisnya agak ke depan, terus agak di tengah gitu kan Bu. Terus terus sadar ibu juga bapak tuh dipegang terus di belakang rambut pegangnya gini kan, ih bagus ya rambut kamu katanya gitu Bu. Terus saya langsung kaget gitu Bu, ya Allah gitu kan. Terus tuh itu sekali kan Bu. Terus habis itu nggak ada yang Bu, saya juga udah sering pokoknya langsung bapak tuh ke kamar saya langsung pakai jilbab gitu kan Bu. Terus sampai juga nih Bu, saya di belakang kan Bu. Saya tuh nggak pernah buang sampah gitu kan, nggak buang sampah. Terus bapak tuh lagi nanam kelapa gitu Bu, kayak lagi ngebuah kelapa gitu lah. Jadi saya dipanggil gitu kan, saya Gadis lah dulu katanya gitu. Saya kan nggak enak kan Bu, kenapa Kak? Ini hasilnya lah dulu katanya gitu. Jadi saya kesana gitu kan, saya nggak mikir apa-apa gitu kan Bu. Cuma oh yaudah ada apa nih gitu kan. Dia saya ke belakang Bu, ke belakang kos gitu lah Bu, ada pohon kelapa. Ini ada kelapa buat kamu katanya gitu Bu. Dia ngasih saya kelapa gitu kan Bu. Dia tuh kayak apa gitu Bu, kayak sopan gitu Bu, kayak tengok-tengoknya saya teruskan Bu. Itu yang kamu ya, kamu ini yang bisa kamu kayak Cina ya, kamu gitu lah Bu. Saya tuh sebenarnya gak enak buat saya Bu, tapi saya harus bilang gimana, saya gak tahu Bu gitu. Saya gak bisa ngelawan juga, karena kan dia orang tua gitu Bu. Itu sih masalah saya Bu pas itu. Jadi simpulkan dulu ya. Jadi masalah Gladys ini masalahnya di kosnya bapak kos Gladys ini yang kurang sopan terhadap Gladys. Padahal Gladys di situ berdua sama teman, tapi cuma Gladys yang dikasih perhatian lebih lah kurang. Jadi bapak kos ini semena-mena terhadap Gladys. Nah dari cerita Gladys ini ada yang ingin bertanya dulu. Silakan Anda, kalau boleh tahu bapak kos Gladys itu tinggalnya di dekat kos Gladys atau enggak? Jadi kos ini bapak penjaga kos Gadis kan, bukan bapak pemilik kos, bapak penjaga beda. Karena bapak penjaga Gadis itu ada di bagian ruko sana, di bagian kamar yang pertama. Jadi situ dia ada kayak buka usaha galon gitu. Kalau Gadis itu memang di sebelah sini, sebelah sampingnya. Nah ada lagi yang ingin bertanya kepada Gladys? Silakan juga. Gadis sudah pernah sampai ke orang tua. Terus belum, karena udah sabur pastinya disuruh pindah gitu, soalnya udah sekolah baru di situ gitu. Tapi kalau sekarang tuh ya kurang sih.
orang tua juga gitu. Ada lagi yang ingin tanya? Dari permasalahan gadis ini ada nggak yang ingin memberikan solusi? Ya boleh Salsa dulu. Menurut saya Bu, gadis kan itu ada ngomong sama teman juga kan. Gadis minta teman gadis tahu kan tentang masalah ini. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, gadis bilang ke teman gadis. Jadi setidaknya gadis itu ada backingan, ada yang membela gadis. Jadi gadis itu nggak sendiri. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada bapak itu ke kamar atau apa, jangan sendiri gadis. Walaupun di satu ruangan gitu, usahakan teman gadis itu selalu ada di dekat gadis. Jadi tahu apa aja yang bapak lakukan ke gadis. Gitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Silakan Anda Ibu. Menurut saya Bu, di sini kan gadis tadi juga ada teman ya, sama kayak yang bilang Salsa dalam satu kos itu. Kira-kira kalaupun nantinya bapak itu sudah terlalu melewat batas gitu kan, kalau emang gadis nggak berani, gadis takut atau gadis segan, mana tahu teman gadis itu bisa gitu menyampaikan apa yang gadis rasa, bisa kayak bilang ke bapaknya gitu. Jadi lewat perantara lah istilahnya gitu. Ada lagi yang ingin menyampaikan? Gadis, Bu simpulkan dulu ya mengenai saran dari teman-teman gadis. Nah, jadi di sini teman-teman gadis menyuruh gadis nih ngomong sama teman gadis untuk kalau bapak kos nih seperti ini sama gadis, bilang sama temannya kalau bapak tuh seperti itu supaya lebih berhati-hati lagi kan kalau kawan gadis tahu, jadi saling menjaga segala gitu. Nah, jadi dari pembahasan kita kali ini apa nih komitmen gadis untuk kedepannya? Baik Bu, dari permasalahan yang gadis bahas ini, gadis berkomitmen untuk menghindari rasa nggak enak sih Bu, karena ini kan demi keselamatan gadis juga, dan gadis harus bisa berani berkata tidak gitu Bu, kalau misalnya ada hal-hal yang bikin gadis nggak nyaman gitu Bu. Oke, terima kasih gadis. Nampaknya Anda semua sudah pada tidak semangat ya. Gimana kalau kita ice breaking dulu? Boleh Bu. Ini namanya lempar kata ya. Nanti tangannya diginikan. Nanti ibu bilang, misalnya gadis 3 kali kan, gadis ngomong gadis. Nanti gadis lempar misalnya ke Dinda, Rishwani, dan Rishwani 5 kali ya. Ayo. Paham Bu? Oke, kita coba ya. Mipta 3 kali. Mitra, Dwi 10 kali. Dui. Bayar 5 kali. 10. Udah, jadinya 10. Ya ulang lagi. Dan nomor. Iya. Dui 3 kali. Dwi, Salsa 5 kali. Gadis 4 kali. Gadis. Ya, sudah selesai ya. Ya Bu. Jadi setelah kita melakukan konseling ini, gimana nih perasaan gadis? Perasaan gadis sudah lega Bu, berarti juga bisa berbagi cerita ini sama teman gadis, dan juga gadis dapat saran dari teman-teman semua Bu. Jadi gadis tidak terbang. Baiklah, tidak terasa ya kegiatan kita akan segera berakhir. Nah, Ibu ingin nih Ananda menyampaikan kesimpulan mengenai konseling kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau ingin menyampaikan kesimpulannya? Ya Bu. Baik, silakan Ananda. Jadi kesimpulan dari kegiatan konseling kita pada hari ini Bu, sekiranya kita tuh harus lebih berani, terutama untuk gadis gitu Bu. Jadi harus lebih berani untuk apa ya Bu, itu menolak yang nggak baik di diri kita gitu Bu. Terima kasih Ananda. Nah, di sini Ibu ingin Ananda menyampaikan pesan dan harapannya untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Siapa yang mau menyampaikannya? Baik, silakan Ananda. Kesannya Bu, kesan hari ini tadi tuh speakingnya menyeramkan buat kita, membuat kita konsentrasi Bu, karena melempar nama-nama gitu. Fokus ya. Iya. Nah, untuk harapannya siapa yang ingin menyampaikannya? Saya Bu, Baik, silakan Dwi. harapannya besok Bu, kalau bisa SPG itu pakai lagu ya Bu, dan nggak terlalu sentuh kali. Lagu ya, biar tidak suntuk.
Kalau untuk mengadakan kegiatan untuk minggu depan, kira-kira Ananda ada saran nggak untuk tempatnya? Boleh, silakan Ananda. Menurut Dinda tetap di dalam ruangan ya Bu, supaya kondusif juga, karena kalau di luar ruangan tuh fokus sekali akan terpecah. Ananda setuju kalau kita melakukan dalam ruangan ini lagi? Setuju, Bu. Untuk harinya sama? Sama. Jamnya juga? Iya, Bu. Sebelum kita menutup kegiatan pada pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini ada yang mau memimpin doa? Silakan Dinda. Baik, sebelum kegiatan ini dimulai, pada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan berdoa selesai. Terima kasih Ananda. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang telah aktif dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam